Pas kelas 5, hasil analisis bab 8, bumiku sayang, bumiku malam. Topik B, lingkungan biaya usaha. Ya, isi presentasi saya hari ini informasi umum, yang kedua kompetensi inti, dan ketiga latihan. Selanjutnya, kompetensi awal dalam konteks pendidikan atau pelatihan. Kompetensi awal seringkali mengacu pada kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta sebelum mereka dapat mengikuti program atau kursus yang lebih lanjut. Ini mungkin mencakup pengetahuan dasar tentang subjek tertentu, keterampilan teknis atau praktis, serta sikap atau nilai-nilai yang diperlukan untuk berhasil dalam konteks tersebut. Ya. Nah, ini kompetensi awal pada materi ini, yaitu yang pertama, peserta dididik mampu memahami penyebab bumi berubah karena aktivitas manusia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab aktivitas manusia dapat merusak lingkungan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran ini pada topik 8 topik B. Yang pertama, peserta didik mampu memahami penyebab bumi berubah karena aktivitas manusia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab aktivitas manusia dapat merusak lingkungan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Materi inti pembelajaran. Materi inti pembelajaran pada tahun ini meningkatkan pemahaman peserta didik, memahami serta mengidentifikasi dan mampu menjelaskan penyebab perubahan bumi karena bencana alam atau karena aktivitas manusia. Yang ketiga, proyek belajar. Proyek yang bisa digunakan dalam proyek belajar ini ialah proyek pengolahan sampah dan daur ulang. Tujuan dari proyek ini untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah sampah dan pentingnya daur ulang. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk memilah sampah organik atau anorganik, membuat kompos dari sampah organik, mendaur ulang sampah anorganik menjadi produk baru. Saya akan menjelaskan sedikit kata-kata yang ada pada PPT saya ini. Yang pertama ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran ini inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret disertakan opsi atau pembelajaran. Selanjutnya ada refleksi. Refleksi adalah istilah yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas antara guru dan murid. Dan yang kelima, asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Dan yang keenam, pengayaan remedial. Pengayaan remedial adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Begitulah teman-teman presentasi dari saya. Bagaimana untuk teman-teman? Apakah ada pertanyaan dari presentasi saya hari ini? Ya, silakan. Baiklah, perkenalkan saya Rizky. Di sini saya akan bertanya, apa saja penyebab perubahan bumi akibat ulah manusia dan kenapa itu dapat terjadi? Terima kasih. Baik,
pertanyaan yang bagus dari saudari Yani. Jadi apa saja pencemaran perubahan bumi akibat ulah manusia? Pencemaran penyebab utama perubahan bumi akibat manusia itu ada 3. Yang pertama adalah emisi gas rumah kaca. Itu seperti contohnya pembakaran bahan bakar fosil seperti batubara, minyak bumi, gas alam atau pembakaran sampah anorganik. Yang kedua, pencemaran. Adapun contoh pencemaran yaitu limbah industri dan rumah tangga yang dibuang ke sungai atau laut. Yang ketiga, pengurusan sumber daya alam, seperti contohnya penebangan hutan secara berlebihan untuk kayu, kertas, dan lahan pertanian, pembuatan bahan bangunan yang seperti itu. Baik, bagaimana saudara Yani? Apakah cukup jelas menjelaskan jawaban dari saya? Baik, terima kasih kepada materi sudah mengerti. Terakhir sudah pertanyaan dari Yani. Selanjutnya adalah sebelum saya mengakhiri presentasi saya hari ini, apakah ada kritik dan saran untuk kedepannya supaya lebih baik lagi? Baik ya. Kritik saya materinya lebih ditekankan lagi, masukkan lagi sedikit materi apa yang akan kita bahas hari ini. Kalau segi kritik dan penjelasan presentasi itu sangat bagus sekali, jelas. Hanya saja materinya sedikit ditambah lagi mengacu kepada proses development ini ada apa yang berbeda. Mungkin seperti itu saja saran atau kritik dari saya. Baik, terima kasih saudara Yusuf. Kritik dan sarannya berarti akan saya